yang terkasih, firman Tuhan bagi kita Matius pasal 7 ayat 15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Firman ini merupakan pengajaran yang Yesus berikan kepada para murid dan kepada banyak orang yang mengikut Dia pada masa itu. Yesus menekankan kepada mereka agar senantiasa waspada dalam menghadapi para pengajar sesat yang seolah-olah adalah utusan Allah, tetapi tujuan mereka adalah untuk menyesatkan ataupun untuk melawan kehendak Allah. Yesus membuat perumpamaan para nabi palsu tersebut seperti serigala yang menyamar sebagai domba, penyamaran yang hendak menyesatkan kepada kebinasaan. Alkitab menggambarkan orang Kristen sebagai domba. Artinya saat Yesus berkata bahwa para penyesat tersebut terlihat seperti domba, itu berarti bahwa mereka terlihat seperti orang Kristen. Tidak jarang, bukan hanya orang non-Kristen, tetapi juga bahkan orang Kristen tidak dapat membedakan keberadaan mereka. Keberadaan para penyesat tersebut tentu saja merusak citra komunitas orang Kristen sejati di hadapan orang luar, dan juga tidak jarang menjadi pemecah belah di tengah-tengah persekutuan komunitas orang Kristen. Dari peringatan Yesus ini, kita dapat menangkap pesan bahwa para penyesat tersebut sangat berbahaya bagi komunitas orang Kristen. Saudara-saudariku yang terkasih, sebagai orang percaya, sebagai pengikut Kristus, dan juga sebagai warga jemaat HKBP, tentu kita sering diperhadapkan dengan berbagai para pengajar palsu, secara kita sadari ataupun tidak kita sadari. Tentunya, di saat kita menghadapi para pengajar palsu tersebut, lantas apakah yang harus kita pegang sebagai landasan dalam membedakan apakah sesuatu hal tersebut merupakan pengajaran yang menentang kehendak Allah ataupun pengajaran yang dikehendaki oleh Tuhan Allah? Tentu melalui firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita, ada 3 buku yang dapat menjadi pegangan bagi kita. Yang pertama, kita memegang Alkitab. Alkitab merupakan landasan utama yang kita pakai, kita pedomani, dan juga yang kita imani sebagai pengikut Kristus. Yang kedua, kita memakai buku konfesi. Sebagaimana gereja kita telah mengeluarkan buku tersebut, buku konfesi HKBP adalah buku yang berisikan pernyataan iman sebagai orang Kristen ataupun sebagai pengikut Kristus. Dan yang ketiga, kita dapat menggunakan buku RPP, buku yang dikeluarkan oleh gereja kita, buku Ruhut Parmahanion Dohot Pamicangon. Di dalam buku ini kita dapat melihat dan menentukan manakah sikap yang dapat kita lakukan atau sikap yang tidak dapat kita lakukan sebagai orang Kristen maupun sebagai warga jemaat HKBP. Saudara-saudariku yang terkasih, waspadalah dan senantiasalah untuk memegang teguh firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Amin.